Yahoo. Nah baik, perkenalkan nama saya Hasatule Bulele. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Hili Salawahe dan melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 1 Hili Salawahe dengan penuh semangat. Selamat pagi semua. Pagi. Nah baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami, Mr. Baru. Kepada anak kami dipersilakan. Ya, berdoa semua ya. Ya. Hanya sesuai kembali kami ucap syukur kepada Bapa dan di mana dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bahkan pembelajaran kami Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Telah kami pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah baik, sekarang Bapak mengecek kehadiran anak-anak kami dan silakan didengarkan namanya. Ya, Pak. Afrikus Salawa, Hadir, Pak. Agnes Nisalaya, Hadir Pak. Agnes Lilian Tilaya, Alberto Frankie Halawa, Alfred Charlan Guru, Hadir, Pak. Anugrah Daily, Hadir, Pak. Astriani Guru, Hadir Pak. Aris Cundi Wanda Waru, Liatus Harmonis Waru, Pak. Dedi Miservis Waru, Fidika Halawa, Hadir, Pak. Fetaron Guru, Hadir, Pak. Happy Krishna Wardani Giawa, Herti Blessing Esti Halawa, Hadir Pak. Irfan Septa Jaya Waru, Hadir, Pak. Jonathan Waru, Hadir, Pak. Lisa Guru, Hadir Pak. Lydia Margareta Gula, Hadir Pak. Mr. Febrian Waru, Hadir Pak. Octaviani Laya, Hadir Pak. Sariwaris Gula, Hadir Pak. Suryani Guru, Hadir Pak. Tatini. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
Nah baik, materi kita pada hari ini yaitu materi limit fungsi aljabar. Nah sebelum kita membahas mengenai materi limit fungsi aljabar, perlu kita mengetahui kompetensi dasar, IPK-nya, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Nah, pada peserta didik kami silakan diperhatikan slide yang Bapak tampilkan. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Itu kompetensi dasarnya. Indikator pembelajarannya, yang pertama menemukan definisi limit, yang kedua menganalisis sifat-sifat limit fungsi aljabar, dan yang ketiga menganalisis penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nomor 1, peserta didik terampil mempresentasikan definisi limit dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik terampil mempresentasikan hasil analisisnya dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar dengan teliti. Dan yang ketiga, peserta didik terampil mempresentasikan hasil karyanya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah, yaitu membuat grafik lintasan suatu benda dengan percaya diri, mandiri, dan benar. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai materi limit fungsi, Bapak mau bertanya ini, apa itu limit fungsi? Ya, silakan anak kami Isam. Limit fungsi adalah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Iya, betul sekali. Masih ada lagi yang bisa memberikan pengertian dari limit fungsi? Tidak? Ya, hanya si Isam yang belajar tadi malam ini ya. Hanya dia yang bisa menjawab apa itu limit fungsi. Nah, silakan diperhatikan, Bapak tampilkan di slide. Ada pertanyaan di sini, mengapa kita belajar limit fungsi? Ya, silakan diperhatikan. Ya, kita belajar limit fungsi itu karena penting untuk bernalar matematis. Dan yang kedua, sangat membantu dalam memahami bidang kajian lain seperti fisika, kimia, biologi, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu gunanya kita belajar limit fungsi. Ya. Sekarang masuk kita pada materi. Materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian limitnya. Itu aja yang kita pelajari hari ini. Yang bagian B-nya adalah definisi limit. Dan bagian C-nya adalah menentukan limit fungsi aljabar. Ya, itu harus tahu pengertian. Sudah dijawab teman kalian tadi. Nah, sekarang Bapak tanya, apa itu definisi limit? Ya, kemarin sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan, ya silakan belajar mengenai limit fungsi. Tentunya peserta didik kami sudah belajar di rumah ini. Apa itu definisi? Siapa yang bisa? Saya. Ya, bisa ambil lagi ya. Ya, silakan. Definisi limit fungsi itu contohnya misalkan f sebuah fungsi fr, r mendekati r, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real. Iya, betul sekali. Masih ada yang bisa?
memberikan definisi limit? Sama semua. Sama ya? Iya. Berarti sudah belajar ini tadi malam ya? Nah, silakan diperhatikan. Ya. Bapak telah membuatnya di sini. Nah, tadi pengertian limit. Limit adalah subjek matematika yang mempelajari apa yang terjadi pada suatu fungsi ketika inputnya dimasukkan mendekati suatu angka. Itu pengertian dari Limit. Nah, sekarang kita masuk pada definisinya. Ya, definisi. Ini definisinya yang telah Bapak buat di slide. Ya, definisi limit atau secara intuitif. Limit fx sama dengan L. Limit itu sudah disingkat sama dengan L. Itu fx itu adalah fungsinya. Fungsi dari limitnya. Dan x di sini adalah nilai yang mendekati limit fungsinya. Ya, x di mana x itu adalah c. Ya, itu c. Nah, itu definisi limit secara intuitif. Sampai di situ dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan peserta didik kami? Tidak. Berarti sudah mengerti. Bisa kita teruskan? Bisa. Nah, supaya lebih jelas, saya harapkan peserta didik kami memperhatikan grafik yang telah tampilkan di slide. Ya, saya beri kesempatan 3 menit kepada peserta didik kami. Silakan diperhatikan dan diamati. Nah, ini perhatikan sketsa berikut. Ya, silakan ya. Bagaimana? Jelas slide-nya? Sketsanya? Ya, silakan. Karena ada tugas kita setelah ini nanti yang Bapak berikan. Dengan Anda mengamati ini dan apa tugas yang Bapak berikan nanti pasti siswa-siswa kami bisa menjawab. Ya, silakan diperhatikan ya. Perhatikan sketsa berikut. Pada gambar nilai Sx sama dengan X tambah 1 saat X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Bagaimana? Sudah? Sudah. Nah, sebelum saya memberikan tugas kepada peserta didik kami, silakan bentuk kelompok dulu. Ya, bentuk kelompok. Lalu silakan nanti tentukan siapa ketua kelompok. Ya, masing-masing kelompok. Dan siapa sekretarisnya? Ya, siapa sekretarisnya? Ya, langsung dipilih siapa ketua kelompok dan siapa sekretaris kelompoknya. Siapa? Supaya cepat nanti untuk mempresentasikan.
Sugang baik. Ya guys, ulangi kelompoknya jangan. Kasih dah, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Sudah ditentukan siapa ketua kelas, sekretaris, ketua kelompok? Sudah. Nah baik, silakan diperhatikan. Saya ulangi tujuan pengajaran tadi. Peserta didik terampil mempresentasikan definisi limit dengan baik dan benar. Ini berdasarkan tujuan ini nanti kita kerjakan tugas yang saya kasih ke kelompok ya. Iya, Pak. Yang kedua, peserta didik terampil mempresentasikan hasil analisisnya dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik terampil mempresentasikan hasil karyanya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah, yaitu membuat grafik lintasan suatu benda dengan percaya diri, mandiri, dan benar. Nah, ini petunjuk cara mengerjakan tugas yang Bapak berikan nanti ini. Isilah titik-titik, jawablah pertanyaan berhak untuk menemukan hal baru. Gunakan literatur dari buku maupun internet. Dan yang ketiga, kerjakan dalam diskusi nah, semua buku silakan dikasih di meja dan dipelajari dan dipahami. Nah, ini tugasnya. Tugas yang sangat menarik ini. Ini. Ya, tugasnya pertama dulu ada nama kelompok. Nama-nama kelompok silakan tulis namamu dan lihat soalnya seekor lebah yang mati sedang hinggap di tanah pada sebuah lapangan pada keadaan dan interval waktu tertentu. Misalkan lebah tersebut terbang mengikuti fungsi berikut. Nah, itu fungsinya sudah ditentukan. Fx di mana min 5 T pangkat 2 ditambah 10 T jika ya T lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan 1. Fungsi yang kedua yaitu min 5 T tambah 15 jika T lebih besar atau sama dengan 2 dan T kecil atau sama dengan 3. Gambarlah grafik lintasan terbang lebah tersebut dan analisis gerak lebah pada waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Sekarang kita menggambar grafik. Ya, bagaimana cara nanti? Ya, kan ada buku pendukungnya, silakan dipelajari atau melalui internet. Ya, tadi saya lihat sudah bawa HP semua. Silakan dicari melalui internet atau itu bisa dipersilakan. Nah, saya beri kesempatan untuk mengerjakan selama 20 menit mulai sekarang. Ya, silakan dikerjakan melalui kelompok. Kalau ada kesulitan, silakan ditanya sama Bapak di sini. Jangan ragu-ragu ya. Ya, supaya peserta didik kami bisa membuat grafik dari ini. Pergunakan alat dan bahan yang sudah Bapak pesan dari peserta didik kami. Ya, dipersilakan. 20 menit ya. Setelah ini nanti kita presentasi. Kita tampilkan. Boleh kan? Boleh. Mantap. Ya, silakan ya.
sa bato dong. Ya, silakan. Pertama dulu tulis nama kelompok. Ya, supaya bagus nilainya langsung. Baru setelah itu di belakangnya nanti ya. Bagaimana kelompok 1? Berjalan ya? Sudah, Pak. Ini yang itu cukup. Ya, kalau bagus gambarnya rapi, ya Bapak kasih nilai yang bagus ya. Kalau ada yang kurang jelas, ditanya sama Bapak ya. Dan ditanya sama kelompok ini. Iya.
Jangan tergesa-gesa ya, masih banyak kok. Iya, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ya, bagaimana cara menentukannya silakan. Bagaimana? Mudah. Apa yang susah? Minggu lalu sudah belajar kita mengenai konstruksi. Bukan hanya membuat grafik penilaiannya nanti ya, bagaimana cara mempresentasikan. Nah, apakah sesuai dengan aturan yang sudah kita jelaskan? Sepuluh menit lagi ya. Enggak.
Yang bagus presentasinya nanti saya kasih nilai di atas bakal itu ya. Ayo dipertahankan. Iya, Pak. Itu kan ada dulu. Iya. Udah mati. Udah bisa. Ada mana aku? Ayolah ke kelas si kantor. Si Bagas, dia tahu. Sekolah lagi bang. Sekolah lagi. Delapan menit lagi ya. Kalau ada kesulitan, ya ditanya sama bapak. Jangan segan-segan. Seekor lemah, ya mah sama juga sama. Karena sempurna. Ya mulai sekarang ditentukan siapa yang presentasi. Ya. Kalau bagus hasil presentasinya, maka bagus nilainya. Kelompok satu bagaimana? Hampir siap, Pak. Hampir ya? Iya, Pak. Ya silakan dilanjut.
Tiga menit lagi. Satu menit lagi. Bagaimana kelompok dua? Kelompok dua bagaimana? Kelompok tiga. Nilai T. Nah, baik, sekarang kita presentasikan karena sudah habis waktu kita untuk mengerjakan. Siapa yang duluan tampil? Presentasikan. Kelompok Satu. Kelompok satu. Iya. Ya kelompok dua lah. Bapak yang menentukan, bukan. Ya, kelompok dua yang tampil ya. Iya, Ya, Pak. silakan. Kelompok dua kami persilakan dan apa kita akan susah. Kelompok 3 dan kelompok 1 silakan diperhatikan presentasi kelompok 2. Kalau ada komentar dan tanggapan silakan berikan ya. Iya, Pak. Ini lo lo. Laki-laki lah, laki-laki yang Kok di soal ini? Aku kan menit tuh.
sekarang kita persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompok. Dipersilakan. Kelompok yang lain diperhatikan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami khusus kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya terimalah salam saya dalam bahasa kitanya Siau. Baik, sebelum kami mempresentasikan kelompok kami, yang kami hormati Bapak Gubernur Studi Matematika dan terlebih kepada teman-teman kami sekalian yang saya sayangi. Dan sebelum kami juga mempresentasikan, perkenalkan diri kami, saya sebagai sekretaris atau moderator disamping dulu. Sebagai ketua kelompok Lydia Margareta Buller. Dan seterusnya Suryani Duru. Sebagai anggota Suryani Duru, Anugrah Daily, Agnes Silian Tilahia, Tartini Malubu, Afrikus Malawak, Fetaron Duru, Jonathan dan Ars Kundiwasa. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan kelompok kami dan kepada ketua kelompok dipersilakan. Diperhatikan ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh koordinator kelompok kami. Sekarang kita lanjut pada materi kita atau hasil diskusi kami. Setelah kami mencermati di mana Bapak kelas matematika telah memberikan soal yang harus kita kerjakan, di mana kami telah mencermati atau mengamati seekor lebah yang hinggap di lapangan dan akan melakukan terbang atau menerbang mengikuti fungsi min 5t kuadrat tambah 10t jikalau tidak sama dengan t atau t tidak sama dengan 1. Nilai fungsi 5 jika 1 tidak sama dengan t atau tidak sama dengan 2. Ketiga, nilai fungsi min 5t tambah 15 jika 2 tidak sama dengan t dan t tidak sama dengan 3. Pada pertama, kita menggunakan interval atau nilai mendekati di mana t mendekati 1. Min 5t kuadrat atau min 5t pangkat 2 tambah 10t sama dengan min 5 kali 1 pangkat 2 tambah 10 kali 1. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa t diubah menjadi 1? Karena telah kami tentukan atau telah kami ambil nilai yang mendekati t, yaitu 1. Jadi, setiap ada variabel t diubah menjadi nilai 1. Makanya menghasilkan min 5 kali 1 pangkat 2 tambah 10 kali 1. Kita jumlahkan. 1 kali 1, 1. Kali min 5, hasilnya min 5. Ditambah 10 kali 1 adalah 10. Min 5 tambah 10 sama dengan 5. Jadi telah kita ketahui pada bagian A atau pada bagian pertama dengan nilai t mendekati 1, nilai limit fungsinya adalah 5. Lanjut pada bagian kedua, di mana bagian t mendekati 2. Pada bagian pertama kami telah menentukan t mendekati 1, melainkan atau pada bagian b-nya adalah t mendekati 2. Kita ambil yang di bawah ini, kita ganti menjadi bawah ini. Fungsi yang kedua. Min 5t tambah 15 sama dengan min 5 kali 2 tambah 15. Tidak jauh dengan penjelasan dari awal, di mana pada bagian awal ada t diganti dengan 1. Nah, pada bagian b-nya diganti menjadi 2. Kenapa? Karena t mendekati nilai 2. Jadi diubah min 5 kali 2 tambah 15. Dijumlahkan. Min 5 kali 2 adalah min 10. Kenapa min 10? Karena negatif kali positif itu adalah negatif. Maka hasilnya menjadi min 10 ditambah 15. Ini mendekat 15 karena tidak ada variabel t. Min 10 tambah 15 sama dengan 5. Jadi pada bagian A dan bagian B nilai limitnya sama-sama dengan 5. Sampai ke sini dulu ada pertanyaan? Paham? Paham. Setelah kita menemukan nilai limit fungsinya, maka kita gambarkan pada bidang kartesius, di mana terdapat dua sumbu
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami minta maaf. Dan jika memang teman-teman kami mungkin ada yang ragu-ragu atau tidak tahu, dipersilakan untuk bertanya. Ya, ada pertanyaan? Ya, disilakan. Bagaimana cara menentukan Dalam menyelesaikan menentukan nilai ini, kami menggunakan metode substitusi. Setelah kita pelajari pada minggu lalu, metode-metode dalam menyelesaikan nilai fungsi ada 3, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode perkalian antar sekawan. Nah, jadi metode yang kami pakai adalah metode substitusi. Apakah sudah mengerti? Ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan dari kelompok 3? Tidak ya? Tidak. Berarti sudah jelas ya? Sudah jelas. Nah, berhubung karena sudah jelas dan sudah selesai presentasi kelompok 2, maka beri aplaus. Nah, kepada kelompok 2 silakan. Tutup. Baik teman-teman, demikian hasil diskusi kami. Dan jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan di hati teman-teman kami minta maaf. Dan sebelumnya terimalah salam saya dalam bahasa kitanya Siao. Ya, dipersilakan kembali dan di awasin. Siapa yang tampil sekarang? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan. Ya, singkat aja. Ya, hanya dua orang enggak. Iya, iya. Oh. Nah, baik, kepada kelompok 1 kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya terimalah salam kami dalam bahasa kita Siao. Baik, yang kami hormati Bapak Guru Bidang Studi Matematika dan lebih kepada teman-teman kami semua. Baik, langsung saja perkenalkan saya Dini sebagai sekretaris atau moderator dan Hetty Blessed Estetis sebagai ketua. Sariwaris Hulele, Bisa Febrian, Astriani Guru, Justina Baruku, Stefanus, dan Cara
sebagai anggota. Baik, kepada teman kami Kathy Blazer. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Langsung saja. Kami telah mengamati seekor lebah yang sedang hinggap di tanah pada sebuah lapangan pada keadaan dan interval waktu tertentu. Misalkan lebah tersebut terbang mengikuti fungsi berikut. Fungsi pertama yaitu min 5T pangkat 2 tambah 10T jika T lebih besar daripada 0 atau sama dengan 1. 5 jika T lebih besar daripada 1 atau sama dengan 2. Fungsi kedua yaitu min 5T tambah 15 jika T lebih besar daripada 2 atau sama dengan 3. Baik, kami akan menjumlahkannya dengan cara substitusi. Cara pertama yaitu untuk T mendekati 1, di mana min 5T kuadrat tambah 10 T sama dengan 5. Min 5 kali 1 kuadrat tambah 10 kali 1. Hasilnya min 5T sama min 5 kali 1 tambah 10. Min 5 tambah 10 yaitu sama dengan 5. Baik, cara kedua untuk T mendekati 2 yaitu dengan fungsi kedua min 5T tambah 15. Jadi min 5 kali 2 tambah 15 itu min 10 tambah 15. Jadi hasilnya 5. Baik, kami akan menggambarkannya dalam grafik dengan grafik yaitu grafik T, grafik Y, dan X. Coba dibaca di bawah. Oke, benar. Ya. Silakan dilanjutkan. Baik, setelah kita menghitung dengan cara metode substitusi, kita sekarang membuat grafiknya dalam bidang kartesius yang dibentuk oleh dua sumbu yaitu X dan Y. Misalkan X itu sama dengan T dan Y sama dengan FT. Baik, di mana lebah itu terbang setelah mendekat, di mana T itu mendekati 1. Ini dia, T mendekati daripada 1. Kedua, T mendekati 2, di mana 2 dan 5. Baik, demikianlah hasil dari kelompok 1. Dan jika ada kekurangan atau yang kurang jelas, terima kasih. Ya, katanya kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya di kemudian. Dan mereka akan tahu. Ya, jelas ya? Jelas. Tapi karena sudah jelas semua yang dijelaskan kelompok 1 dan kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menutupnya. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada yang kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih ya. Ya, silakan kembali ke tempat. Kasih aku. Ya, harus kita semangati. Ya. Nah, yang terakhir adalah kelompok 3. Ya, silakan ditampilkan hasil. Bagaimana kelompok 3 siap? Siap.
Kelangsungan. Kita praktekkan. Karena ada penilaian, kalau berarti hasil karya kalian maka harus nilai ya seperti itu. Karena tujuan pembelajaran kita itu peserta ini itu harus mampu. Ya, kepada kelompok 3 kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan tadi untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi, sebelumnya dulu kami terima kasih kepada kita dan kepada kami semua. Jadi, sebelumnya dulu kami perkenalkan diri. Jadi saya sebagai sekretaris dan sebagai moderator dan sebagai ketua kelompok kami Albertu Terkialawa. Dan sebagai anggota yaitu di Kalawa, Yati Syarul Islamu, Devian Naya, Devi Islam dari Jawa, dan di terakhir Agus Bisa Daya. Jadi kami akan presentasikan diskusi kami. Ya, baik. Baik, saya akan menjelaskan gimana tadi soal itu untuk mengamati sebuah skema. Jadi di sini ada soal itu FT, ada dua fungsi. Fungsi pertama yaitu min 5T pangkat 2 atau kuadrat tambah 10T jika 0. Fungsi dari T sama dengan atau fungsi dari 1. Fungsi kedua yaitu min 5T tambah 15 jika 2 lebih besar sama dengan T dan T lebih besar sama dengan 3. Jadi sebagai tugas kita itu mencari T mendekati 1 dan T mendekati 2. Yang kita duluan adalah T mendekati 1. Baik, langsung saja pada bagian A yaitu T mendekati 1. T mendekati 1 yaitu fungsi pertama min 5T kuadrat tambah 10T. Jadi kita ubah T-nya menjadi 1, yaitu kita ambil nilai satunya dari T mendekati 1. Jadi min 5T kali 1, min 5 kali 1 kuadrat tambah 10 kali 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, dan 5 kali 1 sama dengan 5, dan 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi min 5 tambah 10 sama dengan 5. Jadi itu adalah bagian A, T mendekati 1. Sekarang masuk kita pada bagian B yaitu T mendekati 2. Fungsi kedua tadi telah kita ketahui yaitu min 5T tambah 15. Sekarang kita masuk min 5T, kita ubah T-nya menjadi 2 yaitu min 5 kali 2 tambah 15. 15 karena nggak ada T-nya maka menetap 15. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Min 10 tambah 15 sama dengan 5. Jadi ini adalah hasil substitusi dari FT. Fungsi pertama yaitu min 5T pangkat 2 tambah 10T. Hasilnya sama dengan
5 dan T mendekati 2 hasilnya 5. Sekarang karena kita sudah menentukannya dengan bentuk substitusi, maka kita membuat gambar grafik. Coba pertemukan untuk diubah. Diubah tampilan ya. Ya. Iya. Ya, silakan. Baik, ini adalah gambar grafiknya. Setelah kita mengetahui tadi bahwa nilai T mendekati 1 sama dengan 5 dan T mendekati 2 sama dengan 5. Jadi nilainya telah diketahui, maka kita masuk pada membuat grafik, yaitu karena yang kita amati adalah seekor lebah. Jadi tentunya lebah itu dari bawah yaitu 0,0. Jadi tinggi lebahnya terbangnya itu nilai T-nya tadi, nilai T-nya sama dengan 5. Jadi tingginya itu 5. Dan dia pergi atau terbang sebanyak 2 kali, yaitu 1 dan 2. Di mana dari T mendekati 1 sama dengan 1 dan T mendekati 2 yaitu 2. Jadi dari 0 menuju ke T dan 5, dan dari 1 dan 5 menuju ke 2 dan 5 dan sampai turun. Jadi itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang ditanyakan, itu silakan. Dan jika tidak ada yang ditanya, dan kami akan lanjutkan. Ya, Pak penutup yang lain silakan. Saya mau bertanya, metode apakah yang kalian pakai dalam menentukan nilai fungsinya yaitu 5? Dan apa cara, bagaimana juga cara nilai A dan nilai B itu sama-sama dengan 5? Bagaimana cara? Baik, kami menjawab dulu yaitu metode apa. Dalam materi infusi ini ada 3 metode atau 3 cara, yaitu 1 metode substitusi, 2 metode pemfaktoran, dan metode penggalian akar sekawan. Jadi yang kami pakai adalah metode substitusi. Dan cara kami menentukan nilai apa tadi yang menentukan? Nilai 5. Bagaimana cara nilainya sama? Mengapa nilainya Nilainya dan nilainya sama. Baik. Ya, bisa, Pak. Baik, caranya karena kita tadi telah mengetahui bahwa min 5T pangkat 2 tambah 10T, maka kita kerjakan ini dengan cara tadi pertama yaitu kita telah mengetahui nilai T yaitu T mendekati 1. Jadi kita kerjakan ini menjadi min 5, kita ubah T-nya menjadi 1. Min 5 kali 1 kuadrat tambah 10. Kita ubah T-nya lagi menjadi 1. Sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, dan 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi min 5 tambah 10 kali 1 sama dengan 10, sama dengan min 5 tambah 10 sama dengan 5. Jadi ini adalah hasil dari T mendekati 1. Sekarang kita lanjut pada hasil T mendekati 2. Jadi nilai fungsi kedua tadi yaitu sama dengan min 5T tambah 15. Jadi kita ubah lagi T-nya menjadi min 5 kali 1 tambah. Lanjut lagi. Min 5 kali 1 tambah 15. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5.
Oh maaf, kita ubah ini menjadi 2 karena T mendekati 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. 10 tambah min 10 tambah 15 sama dengan 5. Jadi dengan kita menggunakan cara substitusi, di sinilah kita mendapatkan nilai yang sama atau maksudnya sama dengan 5. Apakah bisa dimengerti? Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Memang hebat kelompok 2 ini ya. Jadi kan penilaian nilai untuk nilai pertama T mendekati 1 harus Pengurangan. min 5 tambah 10. Kenapa hasilnya 5? Ya, karena menurut perkalian negatif dengan positif atau sebaliknya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, negatif ditambah positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, saya menanyakan kenapa hasilnya menjadi positif. Terima kasih. Coba ulang lagi pertanyaannya. Jadi kalau kita menghitung dengan menggunakan garis bilangan, maka jumlahnya akan berubah. Bagaimana? Kalau ada yang bisa memberikan pendapat dari kelompok 3, ya silakan. Cara garis bilangan, mengapa dia bisa min 5 tambah 10 menjadi 5? Ya, silakan ya. Ya, Ini adalah garis bilangan. Nah, Garis bilangan dimulai dari angka 0. Di sebelah kanan itu positif, sedangkan di sebelah kiri itu adalah negatif. ya. Silakan lihat posisi ini. Min 5 ditambah. Awal yang dikatakan yaitu dari min 5 itu. Min 5 ditambah 10. Jadi kita hitung. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah mengapa dia bisa berakhir dari min 5 ditambah 10 sama dengan 5. Terima kasih. Baik, jika ada yang ingin tanyakan lagi silakan, dan jika tidak ada pertanyaan maka kami akan mengakhiri hasil diskusikan. Apakah semuanya sudah mengerti? Ada pertanyaan. Silakan. Apa dasar kalian untuk membuat grafik sehingga titik-titik atau sumber-sumber tersebut bisa menjadi 5 dari dasarnya kami menggambar grafik ini adalah dengan kalian mengetahui berapa nilai T mendekati 1 dan berapa nilai T mendekati 2. Jadi dengan kalian telah mengetahui maka kami akan membuat dalam bentuk grafik. Terima kasih. Baik. Ngerti. Baik, jika ada yang ditanyakan lagi silakan, dan jika tidak kami akan mengakhiri. Apakah sudah mengerti semua? Ya, ngerti. Baik, terima kasih. Kami akan kembalikan kepada moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih dan sekian hasil prestasi atau hasil pemaparan terhadap kami. Ya, jadi kalau ada yang salah, terima kasih. Ya. Nah, baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3 dan silakan kembali ke tempat. Beri aplaus untuk kelompok 3.
baik, silakan kembali ke tempat semula. Ya, kembali ke tempat semula. Dirapikan ya, sudah ambil dulu tasnya. Ya, nyaman untuk belajar. Nah baik, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan sekarang Bapak tanyakan siapa yang bisa menyimpulkan presentase atau materi kita yang kita sampaikan pada hari ini. Di antara peserta didik kami siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang materi yang kita bahas hari ini? Ada dari peserta didik kami yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa kasih tahu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang bisa menyimpulkan, menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tentang nilai fungsi. Itu maksud saya. Ada? Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya Pak. Jadi dalam menentukan hasil dan untuk mengetahui limit fungsi itu, yaitu salah satunya adalah menentukan metode-metode yang kita pakai. Terus kedua, kita harus mengetahui nilai yang mendekati. Setelah kita ketahui bahwa setiap nilai di limit fungsi itu tidak ada nilai pas, melainkan hanya nilai yang mendekati saja. Ya. Jadi sekian. Iya, terima kasih. Betul sekalian. Nah, mari kita simpulkan apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini, apa yang sudah kita pelajari. Tetap kembali pada penelitiannya dan definisinya dan metode apa yang kita pakai. Yang pertama tadi kita tahu bahwa pengertian dari limit fungsi adalah merupakan subjek matematika yang mempelajari apa yang terjadi pada suatu fungsi ketika inputnya dimasukkan mendekati suatu angka. Nah, itu dulu harus kita ketahui. Nah, setelah kita ketahui apa itu limit fungsi, baru masuk kita bagaimana definisinya. Ya, bagaimana definisinya? Nah, Bapak sudah menjelaskan tadi definisi dari limit fungsi. Nah, definisi limit fungsi itu yaitu limit fungsi X sama dengan L. L itu adalah limitnya, di mana X mendekati C. Nah, itu dia. Definisi tersebut mempunyai arti bilangan di mana bilangan X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fungsi Fx dekat dengan X. Nah, ditambah dengan metode, ya. Minggu lalu sudah kita mempelajari bagaimana cara menentukan suatu nilai limit fungsi. Ya, ada 3 cara itu. Yang pertama metode substitusi. Yang kedua metode pemfaktoran. Dan yang terakhir adalah perkalian akar sekawan. Sehingga tugas yang Bapak berikan tadi, maka bisa kita jawab dengan kita kuasai, kita tahu apa itu limit fungsi, kita tahu definisinya, dan metode apa yang kita pakai. Ya, sehingga
mudah kita peserta didik kami mudah untuk memahami dan mengerjakan soal-soal yang baku. Ya, seperti itu dia ya. Iya, Pak. Nah, itu silakan dikerjakan nanti dipelajari di rumah. Iya, Pak. Nah, baik, Bapak menanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak tanya bagaimana dengan Anda mempelajari di fungsi pada hari ini, mempelajari definisinya, cara mengerjakannya, bagaimana membuat grafiknya, bagaimana dengan mempelajari pengertiannya, bagaimana menurut peserta didik kami? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Ya. Nah, dengan memakai media melalui PowerPoint, nah siswa-siswi kami mudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Itu keuntungan kalau sarana dan prasarana kita di sekolah ini lengkap. Ya, peserta didik kami itu mudah sekali belajar, mudah sekali mengerjakan tugasnya kalau ada. Ya, apalagi yang membuat Anda senang dengan mempelajari ini? Model pembelajarannya, model yang Bapak pakai itu adalah PJBL, ya, Project Based Learning, ya, itu model yang Bapak pakai hari ini, ya, untuk mengerjakan suatu proyek, ya. Yang Bapak berikan tadi adalah itu merupakan proyek, ya. Lalu peserta didik kami mengerjakannya dengan tahapan bagaimana cara menggunakan limit fungsi aljabar. Nah, baik, sampai di situ dulu. Kalau ada yang perlu Anda tanyakan tentang materi fungsi ini, kami persilakan sebelum kita akhiri. Bagaimana, sudah paham semua? Jelas? Jelas ya? Iya, Pak. Nah, baik, sekarang Bapak berikan tugas. Ya, ada tugas yang Bapak berikan ini. Ya, ketua kelompok silakan diambil. Ya, silakan diambil. Ya. Tugas ini dikerjakan di rumah. Ya, silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita periksa ya. Kasih nilai. Yang melalui kelompok. Karena ini bentuk proyek. Ya. Sudah? Susah-susah gampang. Nah, baik, materi kita minggu depan yaitu turunan fungsi. Iya, Pak. Pernah Anda belajar mengenai turunan fungsi? Di mana Anda belajar? SMP. Hah? Di SMP. Pernah belajar turunan fungsi? Nah, kalau sudah pernah, bagaimana bentuknya? Hah? Itu ya, ya seperti itulah gambarannya, seperti tangga. Berarti peserta didik kami ini pintar-pintar ya. Masih ingat materi waktu SMP. Ya, hebat-hebat semua ya. Nah, silakan nanti belajar di rumah karena di rumah dikerjakan. Ya, banyak sumbernya kan? Ya, bisa dicari melalui internet, bisa dipakai buku yang ada di perpustakaan. Ya, silakan nanti kalau jam istirahat silakan pinjam buku yang ada di perpustakaan ya. Iya, Pak. Bisa kan? Bisa. Sudah bagus ya. Iya, Pak. Nah, baik. Sampai di sini aja pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri,
Ya, supaya ingat kembali ada video yang Bapak tampilkan ini. Boleh kan? Boleh. Tampilkan di slide ya? Ya. Silakan diperhatikan. Apa bang? Apa bang? Sebentar dulu ya. Ya, Pak. Yang. Open. Open with. Yang. Ujung aja pak. Ya, silakan diperhatikan ya. Ini berupa refleksi ini. Ya. Itu gambar ibu-ibu. Dia bertanya, ngapain kita belajar matematika ini? Matematika ini sebenarnya mata pelajaran yang menarik ini. Mas mau membuat kita berpikir. Itu limit materi yang kita belajar tadi. Setiap hari itu kita menggunakan matematika, ya, itu maksudnya video ini. Setiap hari, kita angkat yang berapa? Ya kita menggunakan matematika. Kita hitung berapa kita. Nah baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, Pak. Boleh kan? Boleh. Kita stop ya. Nah baik, karena waktu kita sudah habis dan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah-pisah di ruangan ini, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kepada anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Anak kami Silayan, silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita Maju ke depan, maju ke depan. Ya. Nah, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkati di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur. Mengingat Tuhan telah menolong dan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga kami dapat mengakhiri. Ya Tuhan, kami tak bukan karena kehebatannya kami, melainkan hanya semata-mata balas jasa. Ya Tuhan, segala aktivitas kami pada hari ini dan segala apa yang telah Bapak Tuhan sampaikan kepada kami, agar kami dapat menenangkannya di dalam hati kami semua. Bahwa kami singkat ini kami bebaskan melalui anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya silakan duduk. Nah baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatian peserta didik kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Yahoo. Yahoo. Ya, boleh